Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NPM 232121145 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Dalam video ini saya akan membahas fenomena hoaks yang berkembang pesat di media sosial serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kita secara psikologis. Selain itu, di sini saya akan memberikan solusi atau gambaran dan beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah atau fenomena tersebut. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi fenomena yang saya ambil, yaitu hoax atau berita bohong merupakan informasi palsu yang disebarluaskan dengan tujuan untuk menyesatkan atau memanipulasi opini publik. Nah, di era digital ini penyebaran hoax semakin mudah dan sangat cepat, terutama pada platform media sosial yang memungkinkan konten viral dalam waktu yang sangat singkat. Hoax dapat menyebar lebih cepat dibandingkan dengan informasi yang sangat penting atau informasi yang sangat faktual. Dan fenomena ini sering mempengaruhi pada kehidupan banyak orang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembentukan politik, sosial, ataupun dalam segi ekonomi masyarakat. Nah, di sini saya akan mencontohkan fenomena yang saya ambil pada studi kasus yang baru-baru ini pada tahun 2025 juga. Di sini saya ambil dari konfas.com yang dimana kementerian memberikan informasi bahwa sekolah atau proses pembelajaran akan diliburkan pada bulan suci Ramadan, sehingga informasi tersebut dipercaya oleh masyarakat luas dan masyarakat tersebut tidak menyaring terlebih dahulu berita yang sudah muncul ataupun mencari tahu lebih dalam lagi terkait berita tersebut, sehingga tenaga pendidik ataupun pelajar juga mempercayai berita tersebut. Apalagi dengan pelajar, mungkin sebagian besar yang di tempat tinggal saya banyak yang senang akan berita tersebut, kemakan berita tersebut, karena memang berita tersebut muncul dengan sekreatif mungkin dan masyarakat tidak ataupun pelajar tidak menyaring salah satu berita tersebut. Nah, di sini saya akan mengaitkan studi kasus bagaimana sih bisa berita sepenting itu bisa mudah dipercaya terhadap kepada seseorang. Di sini akan saya bahas dan saya analisis dikaitkan dengan psikolinguistiknya. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan studi kasus yang tadi saya sudah sebutkan dengan ranah atau ilmu di psikolinguistik, yang dimana bagaimana sih proses kognitif dapat mempengaruhi pemahaman seseorang dalam menerima sebuah informasi atau pada suatu berita. Di sini saya mempunyai kutipan yang ditemukan dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Praptiwi dan Dian Nurul Fitri, yang dimana di ranah psikolinguistik itu terdapat 3 jenis sistem memori. Yang pertama ada sistem memori jangka pendek, yang kedua ada memori kerja, dan yang ketiga ada memori jangka panjang, yang dimana saya mengaitkan dalam konteks psikologis pada fenomena hoax di media sosial, termasuk pada berita yang sudah atau kasus yang tadi saya sebutkan mengenai kementerian menyetujui pada liburnya sekolah di bulan suci Ramadan di tahun 2025. Nah, pada memori kerja dan skemata yang memainkan peran besar dalam seseorang untuk memainkan atau menerima sebuah informasi baru, yang dimana termasuk informasi hoax ataupun informasi faktual. Pada memori kerja, nah, ini membantu kita untuk memproses informasi baru yang baru saja kita terima, sementara bagian skemata adalah struktur mental yang kita miliki berdasarkan pengalaman atau pengetahuan kita pada sebelumnya. Ketika kita membaca atau mendengar informasi baru pada di kehidupan sehari-hari kita, otak kita akan menghubungkannya dengan skemata yang sudah ada, yang sudah kita peroleh dari pengalaman atau pengalaman pribadi tersebut. Nah, jika skemata kita mendukung informasi terkait atau tersebut, kita cenderung akan mempercayainya meskipun itu sebenarnya berita hoaks. Nah, mungkin itu mengapa masyarakat sangat mudah menerima berita hoaks
pada salah satu media yang sudah menyebarkan berita tersebut, masyarakat bisa menyaring informasi tersebut dengan sangat faktual karena mereka mempunyai cara kerjanya tersendiri gitu dalam otaknya, berdasarkan pengalaman atau pemerolehan yang telah didapatkan di sebelumnya. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan membahas kembali terkait dengan mengapa sih seseorang cenderung mudah mempercayai dalam penyebaran berita hoax itu tersendiri. Nah, bahwa dikaitkan dengan seseorang yang mudah mempercayai berita faktual ataupun hoax, seseorang dapat mudah mempercayainya dan menyebarkan berita hoax tersebut. Salah satunya adalah bias konfirmasi, yang dimana kita lebih cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan atau kepercayaan kita. Selain itu, faktor emosional juga sangat berpengaruh pada faktor pemudahan penerimaan informasi tersebut. Nah, ketika informasi yang kita terima menggugah informasi yang sangat kita butuhkan dan menggugah emosi, kita lebih mudah terdorong dalam mempercayai dan menyebarkan orang lain juga. Bisa juga dengan meneruskan berita tersebut dari salah satu platform media sosial, saking percayanya terhadap berita tersebut sehingga kita menyebarkan kembali berita hoax tersebut kepada orang lain atau masyarakat lainnya karena kita sudah mempercayai berita tersebut dengan pemurahan emosional kita. Ketika sedang kita baca informasi tersebut, emosional kita bekerja dalam memahami salah satu berita tersebut. Nah, lalu selanjutnya bagaimana peran emosi dalam proses reseptif informasi berita hoax tersebut. Nah, emosi atau emosional sudah saya bahas berkali-kali bahwa itu termasuk peran penting dalam bagaimana kita merespon informasi ketika hoax menyentuh perasaan pembaca berita tersebut, seperti kita menumbuhkan rasa takut, marah, atau simpati kepada berita tersebut. Kita cenderung akan lebih fokus pada informasi yang sedang kita baca. Nah, sehingga lebih cepat mempercayainya. Hoax atau berita bohong yang seperti itu di studi kasus yang saya contohkan, emosional seringkali memudahkan kita dalam menerima berita tersebut karena terlibat secara emosional yang sangat tinggi terhadap berita tersebut, dan ini menghalang kita untuk memproses informasi dengan rasional atau secara kritis, seperti kita menyaring berita terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan kembali, sebelum kita mempercayainya gitu. Oke, baik, di sini saya akan memberikan salah satu solusi dalam berita hoax agar kita tidak mudah percaya, bahkan tidak membagikannya kepada masyarakat luas. Yang pertama, kita harus memverifikasi informasi yang kita terima sebelum kita membagikannya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu media sosial yang sudah menyebarkannya, atau mencari seluk-beluk berita tersebut muncul itu dari mana. Dan yang kedua, penting untuk mengedukasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita mengenai literasi lebih dalam pada media sosial. Ini akan membantu kita lebih kritis dalam menerima atau menyaring salah satu berita yang kita baca. Dan yang terakhir, pemerintah dan perusahaan media sosial perlu berkolaborasi untuk memberantas berita hoax agar tidak mudah dipercaya oleh masyarakat luas. Lalu selanjutnya yaitu ringkasan atau rangkuman bahwa berita hoax yang disebarkan pada platform media sosial mudah sekali diterima oleh masyarakat karena memang penyebarannya sangat cepat dan begitu luas juga, karena seiring dengan perkembangan zaman sekarang banyak sekali media atau alat untuk menyebarkan berita tersebut. Dan ketika seseorang
menerimanya berita tersebut. Mereka atau masyarakat pasti sebagian besar, saya sudah menemukan studi kasusnya tersendiri, mempercayainya. Kenapa bisa mempercayainya? Karena mereka menggunakan emosional mereka atau memori kerja mereka untuk menyaring informasi tersebut, sehingga mereka mudah mempercayainya. Bahkan mereka atau masyarakat bisa atau mudah membagikan berita hoax tersebut yang sudah pasti itu hoax, tapi mereka membagikannya kepada masyarakat lain karena memang dirinya sudah mempercayai berita tersebut. Nah, adapun solusi untuk menyaring berita hoax atau salah satu berita agar tidak kemakan berita hoax itu tersendiri, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih pihak-pihak terkait yang sudah mendukung. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.